ya. Siapa yang hadir hari ini? Hadir semua? Risma, keterangannya apa Risma? Sakit. Siapa lagi? Fatmadila, keterangannya apa? Izin ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadirannya buat semuanya. Di pertemuan ke-10 ini ya saya akan bahas materi. Kemarin kita habis diskusi ya perihal tugas mandirinya. Saat ini kita diselingkuhin dengan materi e-commerce. E-commerce sebenarnya masih berhubungan dengan mata kuliah yang akan kita sampaikan di pertemuan ke belakang, karena di era saat ini mau nggak mau perdagangan dalam bentuk konvensional mungkin bukan ditinggalkan, tapi sudah beralih dalam bentuk perdagangan dalam bentuk digital. Dan salah satunya e-commerce ini sudah menjadi tren di saat ini ya. Saat mungkin saya waktu itu masih dalam dalam menuntut ilmu waktu S2, e-commerce itu masih dalam bentuk belum membuming seperti saat ini. Tapi saya yakin di saat ini semuanya sudah mendapatkan pengalaman tentang e-commerce. Coba di sini saya pengen tahu nih, siapa yang pernah mungkin bukan pernah, kayaknya hampir semua ya pernah punya pengalaman belanja di e-commerce. Ada? Siap, Paris di mana? Pernah belanja di e-commerce? Di e-commerce apa tuh? Tokopedia ya, layanannya apa kira-kira yang menurut Faris? Saya memilih belanja di e-commerce satu, kenapa nggak di e-commerce yang lain misalkan? Kalau Faris lebih fokus pada tanggal bagus, pada voucher diskon yang saya tahu. Berarti diskon ya penarik utamanya ya. Selain diskon? Gratis ongkir, gratis ongkir mungkin jadi hal yang dipertimbangkan ya. Apa mungkin dari segi harga kita mungkin membandingkan dengan e-commerce satu dengan e-commerce yang lain, pernah terjadi seperti itu? Pernah ya? Saking mendapatkan harga paling kecil ya, murah meriah ya. Berarti selain diskon, gratis ongkir, ada lagi apakah layanan pengembalian refund di sini emang dipertimbangkan dan kira-kira misalkan? Apa tergantung dari lapak atau apa sih istilahnya itu? Tapi biasanya pihak e-commerce juga kan terlibat pada saat ada pengembalian barang. Misalkan contoh gini, ini sebagian pengalaman dari pengguna, dia pesan dari sebuah lapak tertentu, ternyata yang dikirimnya kan sesuai misalkan. Nah, Anda komplainnya kira-kira ke e-commerce-nya atau langsung ke personal dari tokonya ini? E-commerce ya. Kalau ke personal kira-kira ditanggapi nggak? ditanggapi. Kenapa misalkan ini yang jauh banget, misalkan di iklannya apa yang datangnya misalkan cuma sendal, nggak jelas misalkan, ada sampai kayak gitu isinya ya, itu namanya akun penipuan ya. Tapi pernah ada komplain, kalau udah pasti kalau ke toko komplain pasti udah nggak di ini ya. Tapi kalau ke e-commerce-nya pernah komplain seperti itu, ada pengembalian atau tanggung jawab dari ini? Ada dosennya yang dari tim. Ada ya, pengembalian dalam bentuk mungkin dana ShopeePay apa gitu kan? Ada ya? Gratis ya. Tapi pernah di beberapa e-commerce yang Anda pakai itu seperti itu? Pernah? Ada kejadian yang pernah nggak sesuai itu, maksudnya gini, ini beda banget, bukan hanya misalkan bukan dari bahan, ternyata di iklannya bagus, bahannya ternyata nggak sama. Itu bukan ini ya, karena mungkin kejelian kita aja dalam membaca deskripsi produk. Tapi ini mah yang berbeda sama sekali, kayak akun pack gitu. Pesannya apa, tapi yang datangnya segala jepit. Ya, kayak misalnya kamu udah pasti lah ya, yang datangnya apa aja sesuai dengan budget kalau misteri pop ya.
paling Kembaliin ya. Sekarang yang terbesar kan kalau kita lihat e-commerce apa? Yang terbesar itu Shopee yang pertama, yang kedua Tokopedia di TikTok ini ya. Selebihnya di Simu, di Shipping ini pernah nyoba? Lazada pernah? Kayaknya udah ditinggalkan peminat ya. Kenapa nggak? Gara-gara nggak ada diskon? Kadang kualitasnya kok. Kalau kualitas ini ya, Ratingnya juga. karena mungkin tadi pengaruh dari e-commerce itu sendiri yang memang harus berperan penting dalam ya tadi itu memfilter beberapa toko yang memang tidak sesuai dengan spesifikasinya, itu harus ditindaklanjuti ya. Oke. Semuanya sudah punya pengalaman di e-commerce, jadi kita kalau berbicara tentang e-commerce nggak terlalu berbeda ya, kita cek. Nah, itu secara teori, secara sederhana e-commerce itu adalah pembelian ataupun penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh orang dengan menggunakan sistem elektronik. Secara pengertian ini, jadi apapun yang Anda lakukan, pembelian ataupun penjualan barang yang memanfaatkan sistem elektronik itu namanya e-commerce. Zaman dulu mungkin masih bisa menggunakan, sebelum ada e-commerce yang profesional, hanya menggunakan media website yang misalkan yang free misalkan ya. Artinya yang free itu yang tidak berbayar itu juga bisa, tapi memang validitasnya sangat kecil. Artinya kepercayaan masyarakat untuk beberapa website yang mengolah e-commerce tapi dengan domain yang gratis itu yang sangat mungkin beresiko ya. Tapi sekarang semuanya kayaknya nggak mau beresiko, jadi pilih e-commerce yang besar yang selalu diiklankan di TV, yang ada diskonnya, ada gratis ongkirnya dan lain sebagainya. Nah, sistem elektronik ini termasuk apa? Dari komputer, jaringan internet, peralatan komunikasi seperti telepon, artinya perangkat komunikasi di sini sekarang mungkin sudah canggih lah ya, udah bukan 4G lagi tapi 5G ya. Udah ada yang menikmati jaringan 5G? Belum ya, ganti HP dulu. Nah, itu salahnya. Nah, ingat produk yang dijual dalam e-commerce ini macam-macam, bisa fisik, bisa juga produk digital. Kalau produk fisik udah jelas ke ini Netflix gitu kan, Google Movie kan ada tuh. Kalau nonton, pernah nyoba Google Movie? Kalau ada ini film bisa ditonton dengan nominal sekian. Pernah nyoba belum ya? Belum pernah ya? Nah, biasanya di Google Movie ada. Jadi kita kalau mau nonton bayar sekian ribu gitu. Tapi dengan pulsa Google, ada kan di Alfa dan itu disediakan ya. Pulsa itu yang buat Google itu? Ya ada ya kalau nggak salah ya. Ya gitu ya, kayak gitu ya. Saya belum pernah nyoba soalnya. Nah, musik yang paling sering musik, film udah pasti, buku elektronik mungkin hampir jarang ya kita beli, tapi ada juga kalau nanti kepada saat Anda nyusun kayaknya udah mulai nanti e-book gitu. Karena kalau buku fisiknya kadang tahun-tahun lawas di tahun-tahun terbaru, dan itu lebih mudah misalkan kita beli lewat e-book, download misalkan. Alternatif lah nanti untuk buku elektronik ini, dan itu sebenarnya udah lama ya. Produk-produk buku, bacaan-bacaan lewat yang berbayar ini sudah lama, cuman belum ramai peminat. Itu yang dijual berarti hanya perangkat fisik, jadi produk digital juga ya. Kalau software udah pasti ya, software musik, film dan lain sebagainya. Mengapa e-commerce ini penting? Ini ada beberapa poin yang harus kita pahami. Dengan e-commerce melakukan perdagangan tidak terbatas oleh keberadaan fisik, tempat, dan waktu. Nah, sekarang kita bisa buktikan aja dengan adanya e-commerce ini kita bisa belanja di mana saja. Bahkan jangkauan e-commerce ini bukan hanya mungkin di Indonesia saja, ya di luar juga bisa. Bahkan yang mungkin Anda pernah belanja ke Amazon, eBay, apalagi yang punya situs-situs luar negeri, ya pernah ya. Kalau belum, coba kali-kali ya. Nah, mungkin sama juga e-commerce kita juga diakses oleh negara lain. Misalnya tidak mustahil, itu bisa ya.
Jadi begitupun pada saat yang punya dia pekerjaannya pun tadi tidak mengenal waktu. Mungkin bisa dia membuka dari jam 7 sampai jam 10 malam misalkan, selama dalam jam itu orderan akan diterima misalkan dan akan diproses langsung misalkan. Di beberapa e-commerce kan selalu ada ya, menunggu kurir, paket sedang disiapkan. Itu memang nanti kalau pada saat Anda pesen, paket sedang disiapkan. Kadang yang lebih supaya tidak di PHP-in, biasanya mereka kasih keterangan estimasi paket akan sampai pada tanggal sekian. Kenapa dibuat seperti itu? Biar tidak tidak Arab genen ya, istilah Arab mungkin biar tidak di PHP-in lah. Jadi udah tahu waktu tanggal sekian nih. Kalau COD-nya berarti kita nyiapin uang misalkan. Tapi ada juga yang nggak COD, berarti cuman mau ngariskan. Saya nggak pernah belanja nggak pakai COD, kenapa? Takutnya nggak nyampe gitu ya. Jadi kalau nggak nyampe ya, jadi artinya kita serahkan ke kurir, biar kurir yang bekerja keras bagaimana paket itu berada di tangan pembeli. Jadi dengan e-commerce ini proses pemasaran, jual beli dan layanan pelanggan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Jelas efisien, tidak efisien itu maksudnya Anda tidak membutuhkan ongkos lebih, tidak membutuhkan harus hangout kemana. Kadang-kadang kan kalau zamannya saya dulu kalau mau belanja ya, muter-muternya itu paling lama. Cuman belanja padahal hanya ke supermall, misalkan hanya beli tapi muter-muternya lantai 1 sampai lantai 3 tuh habis kubek gitu kan. Ngopi dulu, belanjanya nanti terakhir. Nah itu zamannya saya sebelum ini ngalamin kayak gitu. Padahal cuma beli kaos dalam doang gitu kan. Itu pun di Riyadh sana, tapi kenapa jalan-jalannya ke City Mall gitu kan. Jadi ya itu tidak akan lagi terjadi di saat ini gitu kan. Kenapa? Kita bisa melakukan itu secara efisien di rumah, karena mungkin kita lagi ada belanjaanmu langsung kita beli. Jadi tidak membutuhkan biaya apapun, bahkan tidak membutuhkan tenaga apapun, tinggal kita menggunakan smartphone kita. Itu saat ini, itu dikatakan namanya lebih efisien. Selanjutnya penerapan e-commerce yang baik, meningkatkan daya saing dan peluang dapat terus mengembangkan usaha. Jadi yang punya e-commerce itu sudah pasti daya saingnya atau peluang usahanya juga besar. Founder e-commerce ini? Ya dari mulai Amazon, Alibaba, eBay, Netflix gitu ya. Ini kenapa mereka sebelum memasarkan e-commerce ini, ide mereka saat itu dibilang nyeleneh, aneh. Makanya di sini egg of the e-commerce itu dikatakan orang yang aneh, nyeleneh gitu. Saat kita memulai sebuah bisnis, orang banyak menertawakan, ini kayaknya nggak mungkin orang ini ngayal gitu. Berbisnis lewat saluran online, bagaimana mengevaluasinya, bagaimana saluran keuangannya, apalagi keluarga. Caranya kata Jack, daripada Anda jual ke teman atau saudara, lebih baik dikasih aja katanya. Kenapa? Karena mereka akan beranggapan kita ngambil lebih banyak kalau jualan ke teman dengan saudara ini. Tapi mungkin sekarang banyak juga ya yang jualan ke teman-teman ya. Tapi ya sekarang kan mungkin perbandingannya mudah ya, apalagi barangnya. Oh ini logis harga sekian misalkan. Tapi untuk produk-produk yang mungkin konsumennya itu tidak tahu, dia nggak akan percaya kepada Anda. Kalau makanan ya karena udah lumrah lah ya harga pasarannya sekian. Tapi kalau harga mungkin elektronik, ada tawaran ke teman dengan harga yang paling dasar pun dia nggak akan percaya. Karena dia akan selalu mengira, karena ada kedekatan emosional tadi. Dan itu bisa merusak hubungan pertemanan Anda. Sarannya adalah lebih baik dikasih daripada dijual katanya. Itu menurut hikmah. Yang lainnya saya nggak kenal. Cuma hal yang harus Anda pahami, bagaimana e-commerce ini berkembang atau tren apa di dalam e-commerce ini yang digunakan. Nah ini ada satu tren namanya tren personalisasi. Nah, tren personalisasi di sini, informasi berlaku dari pengunjung, situs dan pelanggan dikumpulkan dari mata untuk memberikan layanan yang lebih personal sesuai dengan profil masing-masing pelanggan. Ini baru pendapat teori, saya kira belum tentu sama dengan teori ini, tapi akan saya simpulkan dengan lebih sederhana. E-commerce ini tren personalisasi. Setiap e-commerce pasti menggunakan tren personalisasi.
Tujuannya adalah untuk memberikan layanan yang lebih personal, lebih eksklusif, lebih pribadi, bersifat pribadi. Ada? Jadi Ya, Faris gimana? membuat olahan data sesuai dengan perilaku konsumen. Contohnya apa tuh? Contohnya kita pernah searching misalkan suatu makanan, tapi nggak di situ muncul. Itu biasanya di IG. Kalau di IG itu sepi ya teman-teman. Ya. Jadi pada saat kita sering searching produk tertentu, si algoritmanya, nah itu betul. Jadi bisa dikatakan algoritma bercabang lah ya. Bercabang begini, pada saat Anda membuka satu video, kalau dalam video ya, mengenai tentang video lucu. Nah, selalu ada tawaran apakah Anda tertarik pada video ini. Anda mengatakan, ya saya tertarik. Kedepannya hanya video yang seperti ini saja yang akan Anda lihat. Itu karena dia udah bahkan memfilter dari sekian ratus ribuan video yang ada di dalam e-commerce tersebut, dia akan memfilternya sesuai dengan keinginan Anda. Atau bahkan Anda sering nonton video-video tentang misalkan ulasan-ulasan tentang bisnis misalkan. Nanti tidak ada tawaran seperti itu, kadang-kadang ada lebih dari 3 menit Anda di situ, kedepannya akan diarahkan ke e-commerce tersebut, atau bahkan video-video yang mengandung unsur tag-nya sama atau dalam konten yang sama seperti itu. Itu namanya personalisasi. Nah, itu menggunakan algoritma kalau seperti itu. Nah, tapi di e-commerce ini perilaku pelanggan itu apa? Perilaku pengunjung itu apa? Di dalam e-commerce selalu kita diwajibkan mengisi biodata, betul? Kenapa seperti itu? Misalkan Anda masuk Shopee, apakah tanpa daftar kita bisa? Agak sedikit sulit, walaupun bisa. Store hanya bisa, cuma kalau untuk check-out kayaknya nggak bisa. Dia butuh validasi data Anda. Nah, artinya apa? Bagaimana si e-commerce ini paham mengenai diri Anda? Tentu saja karena Anda yang memberikan datanya. Karena pada saat Anda daftar e-commerce itu, Anda akan mendaftar, meregistrasi minimal nama. Oke? Yang kedua, tempat tanggal lahir. Yang ketiga, email, alamat, Nomor, usia, gender, hobi, bila perlu. Nggak tadi ya? Kesukaan ya, atau Anda senang dalam bidang apa saja kalau di kampus ya. Nah, passion apa? Nah itu diminta sama mereka. Itu adalah informasi yang Anda berikan kepada sistem. Apakah bermanfaat pada sistem? Sangat bermanfaat sekali. Contoh, saya ambil nama, udah pasti identitas asli Anda ya. Yang kedua apa? Tepat tanggal lahir. Informasi apa yang bisa ditafsirkan dari tempat tanggal lahir? Cimi? penjualnya itu kayak di filter yang paling dekat itu yang paling mana? Yang paling dekat? Dan di lokasi dia lahirnya, kok lahirnya? Ya. Tanggal lahir, ini tanggal lahir. Informasi apa yang bisa diterjemahkan dari tanggal lahir ya? Bisa usia. Ya, usia. Kan kegemaran yes, hobi yes, apalagi tren, passion bisa, apalagi. Nah, betul tadi. Jadi pertama, pada saat kita memberikan biodata tanggal lahir, itu yang bisa diterjemahkan oleh sistem adalah usia Anda. Usia menentukan hobi, menentukan kegemaran, menentukan kehayaan. Jadi bahasa Sundanya. Menentukan kebutuhan. Karena kebutuhan orang didasarkan pada usia. Percaya kan? Ya. Anak kecil kebutuhannya apa? Cuma makan. Ya kan? Yang kalaupun dia cari, kalau dia ngerti, misalkan tahu anak kecil mungkin di bawah 10 tahun lah, yang dia cari paling hanya mainan, betul ya? Tapi kalau udah masuk ke remaja yang menggunakan aplikasi e-commerce misalkan, yang dia cari adalah kebutuhan dia. Apa remaja berarti usia SMP lah. Yang dia searching pasti apa? Minimal kebutuhannya dia kan. Kalau perempuan udah pasti main skin
skincare nih ya kan, skincare yang aman-aman, misalkan yang produk-produk dari misalkan apa Amina, misalkan apalagi yang mungkin di bawah itu ya, ada yang kit itu apa tuh yang lebih ke masih masa remaja gitu kan, yang mungkin kadarnya nggak terlalu inilah gitu ya. Terus apalagi sepatu-sepatu pun kebutuhan sekolah, ya kebutuhan sekolah, misalkan pensil warna, terus tas juga yang mungkin akan menyesuaikan dengan apa ya, dengan fashionnya dia. Masuk ke jenjang dewasa juga di filter lagi, dewasa yang single sama dewasa yang married berpasangan. Karena yang single dengan yang married kebutuhannya berbeda, betul? Kalau yang single, dan saya katakan jomblo ya. Kalau single itu hanya pilihan ya. Kalau jomblo itu emang ya seperti itu ya. Ada yang jomblo nggak ada kan? Semuanya single kan? Kalau ada yang single, jadi single itu adalah pilihan. Jadi kalau yang single itu dia akan fokusnya, kalau wanita dewasa ya, akan fokus kepada fashion, fokus kepada apa lagi? Make up, skincare, ya. Ada yang jomblo nggak ada kan? Semuanya single kan? Kalau ada yang single, jadi single itu adalah pilihan. Jadi kalau yang single itu dia akan fokusnya, kalau wanita dewasa ya, akan fokus kepada fashion, fokus kepada apa lagi? Make up, skincare, fokus kepada travelingnya, perangkat traveling berarti ya. Kalau senangnya misalkan dia hiking, dia akan searching perangkat hiking. Ya hobi gitu kan, hobi juga menentukan. Tapi kalau yang dewasa, walaupun dia usianya misalkan di bawah 30, tapi dia pikirkan pasti kebutuhan rumah tangga. Dia gak akan kelewat kebutuhan fashionnya, tapi akan disempitkan kebutuhan rumah tangga. Dia searching, saya belum punya panci nih, wajan anti lengket, buat beli apa, buat bikin apa namanya tuh makaroni apa sih? Yang bule makaroni bule gitu kan, kenapa tahu sering di rumah walaupun percobaannya gagal gitu kan karena program TikTok gitu kan, kayak gitu kan. Minimal perangkat rumah tangga, apalagi perangkat kalau yang mungkin menuju anak misalkan dia punya anak lagi hamil, pasti kebutuhan baju anak, itu contoh. Hanya dari level usia bisa diterjemahkannya banyak macam. Passion, hobi, karena hobi pun saya yakin setiap orang yang usianya itu hobinya beda-beda. Dewasa, remaja, terus mungkin bukan setelah dewasa apalagi mungkin lansia ya, atau menuju tua ya. Ya menuju tua itu usia yang 60 ya, kalau 40 nggak menuju tua, menuju matang gitu usia saya. Bisa nggak mau dikatakan tua ya. Itu usia 40 ke atas itu menuju matang, global kekayaan, nah gitu kan. Tapi jarang olahraga. Berarti yang dia pertimbangkan apa kalau usia matang itu? Banyakin olahraga. Karena masa otot udah melemah katanya itu. Jadi banyakin nge-gym gitu kan. Wah, nge-gym kan harus keren-keren kalau orang matang gitu kan. Outfitnya nggak mau, outfit yang biasa harus Under Armour gitu kan. Apalagi ya, pokoknya yang gitu, suplemen juga mungkin ya. Nah akhirnya si e-commerce ini dari satu orang aja bisa diterjemahkan itu banyak dari deskripsi usia. Itu namanya tren personalisasi. Siapa yang menerjemahkan ini? Banyak e-commerce. Udah pasti kalau Shopee udah pasti lah. Ya apa yang sering Anda beli, apa yang sering Anda searching, beberapa ini akan masuk playlist atas ke Anda itu. Gak percaya silahkan Anda coba. Saya kemarin searching helm beberapa kali ya. Dari mau beli helm Chucky, saya terlalu sangar kata saya. Helm retro yang yang logo takut terlalu seperti bunga gitu. Tempat tinggal mungkin bisa untuk karena alamat ya. Bisa juga karena lokasi terdekat, biasanya beberapa e-commerce kalau iklan ya, bagikan di radius berapa kilo misalnya. Bisa juga memang itu. Wilayah area mana saja. Di Instagram biasanya ada mapping kayak gitu ya. Apalagi dari laki, gender udah pasti gender. Laki-laki dan perempuan, nah ini yang mungkin e-commerce kayaknya sangat senang sekali kalau yang
apa anggotanya itu rata-rata perempuan kayaknya. Karena yang paling banyak kebutuhan biasanya perempuan. Coba laki-laki saya tanya di sini, kalau Anda cek out, barang-barangnya apa sih kira-kira? Mungkin bisa jenisnya juga. Jenis apa kira-kira? Tangga komputer. Suplemen, lihat suplemen sehat ya. Baju, makanan ya. Oke, kok sapi enggak ya? Biasa. Oh, ini siapa lagi coba? Oh, pahit. Cukur jenggot atau apa? Masih asik. Depan. Pernah? Apa tuh? Oh di TikTok Ya. yang celana. Dia karena ke sini itu paling celana. Wah biasa itu jual lagi mah. Ya paling kayak gitu ya. Mereknya udah banyak lah, udah pasti dari mulai Wardah, Femina, apalagi. Udah banyak lah. Bahkan mungkin yang dari Korea pun kayaknya dipesen ya. Pernah TikTok saya dipakai sama anak saya SMP. Datangnya dari Korea semua. Ini produk apa? Udah aman atau saya dulu gitu ya. Dia bilang pakai aja sama Abi. Nah kalau Abi nggak gatal-gatal, baru katanya pakai. Bapaknya yang dikorbanin. Sampai kayak gitu ya. Ya kan ada tuh pembuktian dari Korea itu apa ya? Yang apa karena dari live kali ya? Dia main check out aja. Dia cuma 60.000 sih, cuma jadi masalah. Itu tulisannya aja saya nggak ngerti gitu kan, bahasa Korea semua. Apalagi perempuan udah pasti banyak ya, fashion, baru kebutuhan itu saja. Pakaian udah pasti dengan outfitnya, misalkan kerudung tuh ada yang pasmina, pas apa lagi? Ya, gitu lah pokoknya dan banget jiwa. Artinya banyak. Apalagi dari gender ya, kesukaan, hobi biasanya ada. Tapi mungkin karena di Shopee istilahnya nggak terlalu asing kalau hobi ya. Apa produk yang sering Anda sukai mungkin ya? Dia pilih checklist apa gitu. Biasanya ada kalau di kamar itu. Di tentang olahraga, tentang traveling. Jadi semua produk yang berhubungan dengan itu akan masuk beranda Anda. Ini contoh saya, ini kalau saya ngebahas di kamar sudah pasti Anda tahu. Yang menurut saya sukses menerapkan ini adalah Facebook. Facebook sebenarnya dia bukan e-commerce, iya kan? Tapi kok bisa ya dia sosial media dengan pemiliknya dikatakan orang yang paling kaya? Saya tanya keuntungan dari mana? Kan Facebooknya gratis, bahkan ada yang konten kreator digaji sama Facebook, dari mana? Iya kan? Modalnya dia apa? Mengumpulkan orang sedunia, di filter per negara, bahkan negara kita di tahun berapa itu paling besar, ketiga setelah Amerika udah pasti ya. Setelah Amerika kalau nggak salah India, yang ketiga Indonesia. Facebook pengguna terbesar itu tahun berapa saya dapat survei itu di tahun 2014. Sekarang mungkin udah nggak kebayang. Bahkan apalagi banyak konten kreator apa di videoin, buat apa? Buat monetisasi. Jadi mana keuntungan Facebook kira-kira? Dia sosial media, Anda juga nggak bayar, tapi kenapa pemiliknya bisa sampai kaya? Dari kok mau ya pasang iklan di Facebook? Karena banyak Karena banyak orang ya yang nonton yang nonton. Bahkan setiap video yang populer itu pasti ada minimal 3-4 kali iklan. Jadi iklan udah pastilah. Kenapa iklan mau itu? Karena seluruh dunia itu ada Facebook. Mungkin di Amerika beda lagi iklannya, sesuai versinya negara mereka. Di Indonesia sesuai juga iklannya, nggak akan nyasar kalau iklan itu. Iklan Amerika muncul di Indonesia jarang sekali. Kalaupun ada diterjemahkan, karena dia filter. Pasang iklan sudah pasti mahal di Facebook itu. Dulu pernah ada yang nyoba iklan prewedding, walaupun hanya berapa jam, dia di halaman beranda Facebook. Anda mungkin kayaknya nggak pernah ngeh ya. Dia hanya pajang pas sebelum masuk Facebook itu di halaman samping kiri itu dia pasang prewedding, undangan.
Itu berapa bayarnya coba? Hanya berapa jam kalau nggak salah itu. Hitungannya kalau 1 M lah wedding. Walaupun hanya berapa jam, dia di halaman beranda Facebook. Anda mungkin kayaknya nggak pernah ngeh ya. Dia hanya pajang pas sebelum masuk Facebook itu di halaman samping kiri itu dia pasang pre-wedding, undangan. Itu berapa bayarnya coba? Hanya berapa jam kalau nggak salah itu. Hitungannya kalau 1 M lah kalau nggak salah itu. Kalau dirupiahkan, dia hanya berapa jam dia pasang di situ. Keren ya? Bisa sampai di kayak gitu. Itu contoh. Apalagi mungkin kalau iklan-iklan seperti misalkan ini produk sepatu apa yang paling banyak yang saya menemukan iklan itu kalau nggak Shopee, Gojek. Yang menemukan iklan di mana-mana ya. Mau saya buka aplikasi Anime Play gitu kan, nemunya selalu Shopee. Si aplikasi Oren ini selalu di mana-mana ada kayak gitu. Menurut saya keren, pelamin semuanya wah Shopee semua. Nah Facebook ini tadi itu dia semuanya dia gratiskan. Cuma tadi itu bagaimana orang berkumpul dalam satu wilayah. Kalau udah kumpul gampang ya. Dia mau bagi iklan apapun pasti orang minimal nonton. Karena mau nggak mau suka nggak suka orang banyak menghabiskan waktunya. Kalau dulu Facebook, sekarang udah terbagi. Meta udah punya ya, ada Instagramnya, ada WhatsAppnya. Kalau dulu sebelum WhatsApp booming, sebelum Instagram lebih dan seperti sekarang itu Facebook. Rata-rata orang 1 jam pakainya itu di Facebook sehari. Saya pernah coba pakai timer di setiap aplikasi ya. Saya coba 2,5 jam. Set. Jadi kalau udah 2,5 jam saya lihat di Facebook, dikalkulasikan sama dia, Facebooknya dinonaktifkan, nggak bisa dibuka lagi. Saya nyoba di timer kayak gitu, ternyata saya lebih dari 2 jam nonton Facebook kalau dihitung dari bangun sampai saya tidur. Saya tes, sampai saya timer itu dinonaktifkan karena udah nggak mau lagi pusing selalu dinonaktifkan itu. Saya hitung 2 jam. Jadi mungkin lebih dari 1 jam ya. Untuk apa? Untuk buka aplikasi sosial media, apalagi di Instagram. Di Instagram sekarang kan udah best friend ya. Instagram dengan Facebook bisa dibandingkan di Facebook dan Instagram. Udah perilaku perlakuan yang lebih personal itu maksudnya adalah itu. Jadi saya kalau mau iklan produknya produk perempuan dengan usia dewasa, rentangnya mesen yang single misalnya atau yang belum menikah, itu pasti akan saya kumpulkan orang-orang yang memang sesuai. Gak akan saya kumpulkan dengan yang udah menikah, gak akan saya kumpulkan dengan laki-laki karena mubazir. Layaknya nge-broadcast kitanya jadi spam akhirnya. Tapi kalau kita jual kepada orang yang tepat, dari 1.000 orang masa sih gak ada yang beli dari 200 orang gitu. Apalagi orang yang tepat. Bahkan saya kalau lihat iklan, padahal saya nggak mau beli karena berseliweran terus dalam aplikasi saya, sehingga saya mau beli gitu. Bisa sampai kayak gitu. Betul ya? Ada pernah melakukan namanya istilah marketingnya itu bukan ini apa? Pembelian secara instan namanya apa ya? Di dalam kajian ekonomi ada di penelitian itu. Impulse buying. Pembelian dilakukan secara spontan. Cara apa ya namanya itu? Tergantung mood gitu, tiba-tiba mau beli ini gitu. Pernah kayak gitu? Iya. Nah itu impulse buying ini memang sangat berbahaya ya. Biasanya yang kanannya biasanya perempuan, yang mudahnya itu. Tapi kalau ada itu ya berarti korban Anda ya. Impulse buying ini emang apa ya sebenarnya itu sangat ya mungkin sangat rentan ya. Kalau yang gak punya planning tiba-tiba duit habis sih sama cekot terus misalkan tadi itu lihat ini bagus tiba-tiba karena masih lama nih saya berharap berarti orderan saya laku gitu kan, cekot-cekot semua misalkan. Itu sering terjadi. Nah perilaku yang baik ini perempuan yang lebih Nah ini ya, ini cukup bagus sih pertanyaannya. Apa namanya maraknya penipuan. Memang sebenarnya ini harusnya diserahkan kepada pihak e-commerce. Karena ini oknum tersebut bisa merusak branding perusahaan. Salah satu mungkin hal yang harus ini adalah
kalau di Shopee ya, kalau nggak salah ada ya pengembalian ya. Kalau memang barang itu tidak sesuai, biasanya ada pengembalian dalam bentuk apa, mungkin Shopee Pay ya kalau nggak salah ya, Shopee Pay. Ada garansi uang kembali. Itu lebih bagus, makanya kenapa di aplikasi itu marak, karena emang ada garansi. Tapi kalau di beberapa aplikasi yang memang tadi itu tidak ada garansi, rentan dengan seperti itu. Akhirnya banyak konsumen yang berpindah. Nah, kita sebagai konsumen saat ini memang itu selalu ada, makanya pentingnya adanya ulasan. Jadi kalau Anda beli sebuah produk, di bawah itu baca ulasannya, tidak ada fotonya, hati-hati juga gitu. Atau kadang rating, makanya kalau Anda merasa jualan di situ bagus, barangnya sesuai, kasih komen ulasannya bagus, kasih bintang bagus. Itu ngebantu siapa? Ngebantu orang lain memvalidasi toko tersebut. Biasanya saya kalau secara pribadi itu baca di ulasan. Pada saat ulasannya bagus, tapi kalau nggak ada ulasan sama sekali saya nggak berani. Skala Shopee ya saya nggak berani. Kalau nggak ada ulasan. Makanya di situ kadang kejelian kita juga. Kejelian kita di sini lihat beberapa gambar serupa apa enggak misalkan kata-katanya. Kadang orang kan komen itu dengan bahasa mereka. Iya nggak? Ya. Kalau bahasanya formal itu fit aja. Dengan bahasa yang seperti itu menurut saya validasinya lebih akurat dibandingkan mantap Pak Bos, misalkan barang lancar, kulirnya ramah, selalu ada seperti itu gitu kan. Ada yang mengatakan barang bagus, gede nggak nyinggung kurir gitu lah. Ngapain juga itu kerjaannya dia gitu kan. Ada juga yang mungkin ini paket lengkap gitu kalau mau ngirim, kurirnya ramah, wah ini hati-hati itu dia aja. Nah, itu buzzer bisa jadi kalau seperti itu. Tapi kalau dia menyatakan barang sesuai misalkan atau dengan bahasa mereka, itu validasinya lebih tinggi. Ya begitu dia ya. Jadi ulasan paling penting. Termasuk juga di e-commerce liburan terus kalau di Google Map kan selalu ada ya. Saya pernah coba ke kawah mana sih yang di Bogor itu apa ya namanya itu, bukan puncak apa ya, danau apa namanya itu. Saya lihat datanya ada yang bilang jalannya putut tapi hanya berapa kilo, ngebantu sebenarnya informasi tersebut. Tapi pada saat lihat pemandangannya wajar dengan pemandangannya, jadi kan jalan putut terobati gitu kan. Dan jalannya putut, dia memang putut, cuman dia ada yang bilang hanya berapa kilo, itu kebantu. Jadi pada saat Anda memberikan sebuah ulasan, jangan ada sponsorshipnya gitu. Kenapa? Karena dengan itu akan membantu orang lain dan juga membantu UMKM tersebut. Saat ini saya berapa kali di e-commerce itu pesen kopi. Biasanya saya beli kopi itu yang berapa ratus gram, ini yang sekilo. Saya coba kemarin hanya berapa hari, 3 hari nyampe dan sesuai kopi itu, akhirnya menurut saya rasanya enak gitu. Makanya saya beli lagi berikutnya. Saya percaya pada saat saya lihat ulasannya juga pada bagus. Gambarnya ada yang murah lah itu bagus menurut saya itu. Karena kalau yang ulasannya gambarnya bagus, estetik, udah itu jangan ini ya. Tapi kalau gambarnya ngambil dari mana saja, misalkan dia hanya memvalidasi aja barang bagus sesuai misalkan. Karena saya cek itu dari Medan, jauh juga katanya. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang saya sampaikan? Silahkan boleh disimpulkan. Kalau ada yang mau menyimpulkan, saya kasih poin besar, terutama nanti di nilai akhir. Kalau menurut saya poinnya sesuai, saya kasih nilai. 3 menit ya untuk diskusi. Yang paling ini adalah konten marketing. Mengenai e-commerce, untuk saat ini e-commerce belum berfokus pada aplikasinya bagaimana. Secara berdasar sebenarnya bertujuan untuk memudahkan di mana di situ bertemunya Google atau di satu platform yang memudahkan dan mengefisiensikan. Dan di situ ada yang namanya komunalisasi di mana itu terjadinya pengumpulan data pribadi yang mungkin
biasa dengan orang dan sebagainya agama dan atas segala macam dan tadi itu mungkin tidak disetujui oleh si pengguna itu. Terus lalu problemnya adalah kumpulan data itu memang menjadi segmented dan menjadi lebih akurat terhadap barang yang sesuai dokumen. Seperti itu. Ya, terima kasih. Yang lain ada? Satu lagi? Gak apa, saya kasih nilai dua-duanya. Tenang aja. Pahit mau nggak Pahit? Izin menambahkan dari penjelasan tadi yang tentang e-commerce ya. Jadi teman-teman kan e-commerce itu udah jadi hal yang sehari-hari kita lakukan juga. Dimana e-commerce ini itu memberikan kemudahan baik bagi pelanggan kitanya dan juga bagi UMKM. Misal kita punya usaha atau punya bisnis itu memudahkan kan ya. Memudahkan kita bisa membeli barang dari yang dari jauh itu bisa kita pesan dari rumah aja. Lalu yang tadi kan personalisasi, jadi kalau yang ini itu menurut aku bagus banget ya fiturnya itu karena dapat memfilter algoritma kita, kebutuhan kita sesuai dengan informasi dari usia, dari gender, dari alamat kita. Yang mungkin pernah mau login TikTok nih ya, ditanya sama TikToknya kira-kira lebih suka tentang apa, tentang komedi lah, tentang fashion, tentang kecantikan. Jadi menurut Bunga yang personalisasi ini merupakan tren yang bagus. Ini kan transformasi ya, kita di public speaking memang nggak mudah, tapi kalau udah kita lewatin saat ini mau kapan? Bagusnya pada saat di rumah itu Anda klik lagi apa poin-poin yang Anda dapatkan dari pembelajaran hari ini, dan lebih mudahnya bukan hanya dilafalkan saja dalam bentuk tulisan, disampaikan, dirangkum. Saya belajar hari tentang ini itu dalam bahasa Anda. Tulisan itu menguatkan penulisan Anda. Ada istilah kalau dalam orang Islam itu kata ilmu dengan menuliskannya. Jadi ilmu itu diikat dengan kita tulis gitu. Pada saat kita tulis, maka kita dengan semua itu akan bekerja, akan menafsirkan kembali. Jadi apa yang Anda pelajari di rumah, catat lagi, tapi catatnya dengan bahasa Anda, bila perlu dengan tanda bacanya sekalian. Di sesi ini si Anu nanya menampaikan ini, saya tanggapi ini. Bila perlu seperti itu, kenapa? Itu kan bahasa Anda. Karena Anda menafsirkan bahasa Anda itu kan lebih mudah dibandingkan Anda meniru gaya orang lain, meniru gaya nulis akan sulit. Begitu ya? Alhamdulillah, oke ya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di hari ini. Itu saya ingin menyampaikan beberapa pesan buat semuanya. Jadikan momen kuliah ini menjadi memang momen di mana Anda belajar dengan sebaik-baiknya, karena saya yakin Anda kuliah dimanapun itu tidak ada yang menjamin Anda sukses, tidak ada yang menjamin Anda memiliki nilai terbaik, tapi yang menjamin Anda bisa sukses menjadi orang terbaik itu adalah jaminannya diri kita sendiri. Kenapa? Kita belajar dimanapun konsepnya sama, mungkin hanya sistem pendukung ya. Tapi pada saat kita belajar di kampus yang notabene mungkin dikatakan kampus kecil di kita di sini di STY Pasim, tapi jika memang Anda bersungguh-sungguh, saya yakin nilai ataupun value Anda akan naik, karena belajar yang sebaik-baiknya itu adalah dimulai dari diri kita sendiri. Jadi jangan Anda merasa pesimis dengan kampus saya misalkan di kota kecil dengan teman-teman saya yang berada di kota besar. Itu yang membedakan adalah motivasi untuk berubah, motivasi untuk belajar. Karena Anda belajar dimanapun itu, kalau motivasinya rendah, kalau keinginan kuliahnya rendah itu, saya jamin Anda tidak akan menjadi apa-apa. Karena beberapa testimoni dari beberapa alumni itu, mereka mengatakan belajar dimanapun itu yang menentukan adalah kekuatan dari diri kita sendiri. Bagaimana kita belajar, bagaimana kita terus termotivasi belajar lebih baik,
terus mengeksplorasi materi-materi yang disampaikan oleh dosen. Saya berharap seperti itu ya, dengan materi yang saya sampaikan ini sebagai indikator, sebagai keyword Anda untuk mencari lebih dalam lagi tentang materi yang diajarkan, tentang hal yang belum Anda pelajari, ya kita bisa diskusi lebih panjang nanti untuk hal-hal seperti itu ya, karena tugas kami di sini hanya memberikan sebuah keyword, kata kunci. Selebihnya silakan Anda mencari. Apalagi dengan dunia digital saat ini, referensi banyak, itu bisa dijadikan referensi, walaupun bukan sumber utama ya, tapi sebagai referensi Anda untuk mengetahui, memperdalam apa yang Anda pelajari di sini. Itu ya, mudah-mudahan pada semangat ya semua ya. Eli semangat ya, Rifki, oh iya Hilmi juga ya, semangat. Sampai sini saja materi saya, nanti pertemuan berikutnya kita lanjut lagi. Terima kasih yang sudah berkontribusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.